Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, kali ini adalah pertemuan kedua ya. Pada pertemuan perdana sebelumnya kita telah membahas sebuah makalah ya berjudul korelasi antara filsafat ilmu, filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan ya. Jadi dari makalah itu, dari pembahasan kemarin kita telah mafhum bersama-sama bahwa filsafat pendidikan merupakan produk dari suatu aliran filsafat tertentu. Dan ilmu pendidikan adalah produk dari kombinasi antara filsafat ilmu dan filsafat pendidikan. Ya. Jadi demikian juga filsafat ilmu itu sendiri merupakan derivasi dari filsafat ya. Lebih tepatnya dari epistemologi ya. Jadi demikian kaitan antara filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan ya. Nah, kemudian dari pembahasan yang kemarin muncul pertanyaan ya. Pertanyaan yang muncul dan sering ditanyakan adalah dan perlu dijawab sebelum kita memasuki tema perkuliahan hari ini, yaitu filsafat pendidikan Plato ya. Maka yang perlu dijawab pertanyaannya adalah apa perbedaan antara ilmu pendidikan dan filsafat pendidikan, dan apa saja yang dibahas dalam filsafat pendidikan ya, yang membedakannya dengan ilmu pendidikan. Ya, jadi perbedaannya jelas ya. Berdasarkan pembahasan yang kemarin, berdasarkan skema yang telah kita buat, bahwa ilmu pendidikan sifatnya rasional empiris ya. Dan kecenderungannya adalah menjaga keutuhan sebuah peradaban ya. Jadi melestarikan sebuah peradaban ya. Jadi identik dengan kemapanan dan sifatnya pragmatis, berangkat dari realitas. Sementara filsafat pendidikan metodenya yang dipakai adalah rasional murni ya. Dan objek-objek pembahasannya bersifat ideal ya. Jadi idealistis. Jadi kalau ilmu pendidikan berangkat dari realitas, filsafat pendidikan berangkat dari idealitas seorang filosof ya. Makanya kemudian filsafat pendidikan kerap menjadi pionir ya, dalam suatu revolusi pendidikan ya, karena sifatnya yang spekulatif dan abstrak. Jadi kita bisa melihat ya perbedaan antara filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan ya. Kemudian apa saja yang dibahas dalam filsafat pendidikan? Yang dibahas kurang lebih sama dengan apa yang dibahas dengan dalam ilmu pendidikan ya. Karena memang keduanya pembahasannya memang sama-sama tentang pendidikan ya. Jadi tema-tema yang diangkat meliputi hakikat pendidikan ya, kurikulum pendidikan, dasar-dasar pendidikan, unsur-unsur dalam pendidikan, metode pendidikan yang terbaik, dan seterusnya ya. Jadi temanya sama tapi ada perbedaan-perbedaan dalam metode pemikiran dan kecenderungannya ya. Yang satu idealistis, yang satu realistis. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tema pendidikan ini ya, pendidikan total, demokratis dan emansipatif dalam filsafat pendidikan Plato. Pertama perlu kita ulang kembali ya tema-tema dalam filsafat dan ilmu pendidikan. Nah, apa saja tema-tema itu? Jadi kita bisa ringkas menjadi 5W dan 1H. Ya. Jadi 5W itu pasti teman-teman sudah tahu: what, when, who, where, which, dan why. 1H-nya how. Ya. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman memahami tema-tema utama dalam filsafat dan ilmu pendidikan. What itu what is education ya. Jadi hakikat pendidikan. Pendidikan itu maksudnya apa ya?
Karena pendidikan berkaitan dengan manusia ya, maka hakikat pendidikan juga identik dengan hakikat kemanusiaan. Kalau sistem filsafatnya berbeda, maka hakikat pendidikan, hakikat kemanusiaannya juga pasti berbeda ya. Kemudian pertanyaan when is it held? Nah, itu berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum antara sekolah untuk anak-anak usia dasar ya, remaja, kemudian masa muda, bahkan dewasa dan masa tua ya, itu memiliki kurikulum yang berbeda-beda ya. Jadi pertanyaan tentang kurikulum. Yang kedua tentang who. Ya, who itu who responsible. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Di sini kita berurusan dengan pertanyaan tentang unsur-unsur dalam pendidikan. Ya. Jadi unsur-unsur dalam pendidikan meliputi guru ya. Kalau zaman sekarang guru, ada kepala sekolah, bahkan termasuk juga satpam sekolah, kemudian penjaga kebersihan di lingkungan sekolah, itu semuanya merupakan unsur-unsur dalam pendidikan ya. Termasuk di dalamnya juga orang tua, masyarakat, itu merupakan unsur-unsur dalam pendidikan yang holistik ya. Oke, kemudian pertanyaan where. Pertanyaan where itu where is it going? Mau diarahkan kemana? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tujuan pendidikan ya. Ya, nanti tujuan pendidikan itu ada tujuan antara, ada tujuan final ya. Kalau kata Azumardi Azra, tujuan pendidikan antara Islam itu ya dalam rangka mencetak generasi muda yang bertakwa dan lain-lain seterusnya ya. Tujuan finalnya adalah dalam rangka memasukkan anak-anak ke dalam pribadi-pribadi muslim yang bahagia dunia akhirat ya. Jadi tujuan akhirnya adalah akhirat. Ya, nanti kita bahas sama-sama lebih jauh ya. Kemudian pertanyaan which model should we follow? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan metode atau model pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya, untuk tujuan-tujuan pendidikan yang hendak kita capai. Kemudian why ya, why do we choose this? Nah, ini berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan. Kenapa model pendidikan ini yang ideal? Nah, itu ada di dasar-dasar pendidikan ya. Jadi kalau dalam Islam dasar pendidikannya selain rasio juga ada wahyu ya. Jadi ada dasar-dasar pendidikan agamanya. Kemudian terakhir pertanyaan 1H, how? How to make it happen ya. Bagaimana cara mempraktekkan itu semua? Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan praktek pendidikan ya. Jadi inilah tema-tema utama dalam ilmu pendidikan dan filsafat pendidikan. Jadi kalau kita membahas tentang seorang filosof pendidikan ya, maka kita pasti akan melihat tema-tema inti ini dibahas ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke filsafat pendidikannya Plato. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman ingin mendapatkan makalahnya ya, silakan berkunjung ke blog Bapak ya, darahseorangfilosof.wordpress.com ya. Nanti teman-teman masuk ke kolom filsafat pendidikan ya di sini nih, kemudian cari artikel tentang filsafat pendidikan Plato ya. Jadi dalam kesimpulan Bapak, pendidikan Plato itu mengusulkan ya, mempromosikan pendidikan total, demokratis dan emansipatif ya. Nanti kita bahas sama-sama. Baik. Ya, jadi kenapa Plato yang kita angkat? Nah, jawabannya jelas. Jawabannya jelas sekali karena bukan saja Plato merupakan filosof terbesar ya sepanjang masa ya, salah satu filosof terbesar sepanjang masa, tapi juga karena dia adalah filosof pendidikan yang pertama-tama ya. Jadi para filosof sebelumnya itu tidak banyak bicara tentang pendidikan. Plato lah yang kemudian mensistematiskan ya, yang membahas secara panjang lebar filsafat pendidikan ya.
Jadi kalau kita mau mencari filsafat pendidikan Plato itu ada di bukunya berjudul Republik. Nah, ya. Oke. Uh, nah, filsafat pendidikan Plato ini sifatnya sangat spekulatif dan idealistis. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa konsep pendidikan yang ditawarkannya tidak bisa atau tidak mungkin diaplikasikan di dunia nyata, melainkan hanya utopia belaka. Ya. Utopia itu mimpi, mimpi belaka. Ya. Tapi toh, sebagaimana akan kita demonstrasikan bersama-sama ya, pemikiran Plato tetap relevan dibicarakan pada hari ini dan memiliki interpretasi yang bermacam-macam. Nah, ya. Bahkan sistem pendidikan pesantren yang menjadi ciri khas pendidikan di Indonesia itu sedikit banyak mengadopsi sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Plato. Nah, jadi nanti kalau teman-teman baca makalah ini ya, teman-teman akan melihat bahwa Plato mengusulkan agar anak-anak sejak usia belia ya, sejak usia 5 tahun sudah diambil alih oleh negara ya. Semua anak-anak berusia 5 tahun diambil untuk kemudian dididik. Ya, dididik oleh negara. Kemudian diberikan pelajaran-pelajaran, ada 3 pelajaran nanti yang diberikan katanya, ada matematika, ada olahraga, dan ada musik. Kenapa 3 olahraga ini? Kenapa 3 mata pelajaran ini? Karena 3 mata pelajaran inilah yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pemikiran-pemikiran filsafat ke depannya. Ya. Nanti kita bahas lebih jauh sama-sama. Ya, jadi kenapa Plato? Jawabannya jelas ya, karena beliau adalah filsuf pendidikan pertama, dan di dunia barat ya, dalam pemikiran barat selama ribuan tahun, Plato itu hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi ya. Dan sekarang kita sudah memasuki abad ke-21. Nah, selama ribuan tahun ini Plato tidak dapat disaingi ya, pemikiran pendidikannya. Bahkan kemudian dia juga banyak pemikiran diadopsi dalam atau oleh para filsuf pendidikan muslim. Nah, baru kemudian pada era Aufklärung atau Enlightenment di Eropa pada abad ke-18 muncul sosok Rousseau ya, seorang filsuf Prancis, seorang filsuf romantis dari Prancis ya, bernama Rousseau, yang mengkritisi ya, pemikiran filsafat pendidikannya Plato. Jadi filsafat pendidikannya Plato ini dominan ya di seluruh dunia, termasuk dunia barat, dunia Islam, selama hampir atau lebih dari 1000 tahun. Nah, jadi inilah alasan kenapa kita perlu membicarakan filsafat pendidikan Plato. Nah, seperti yang Bapak singgung tadi, filsafat pendidikan Plato ini dapat kita temukan dalam bukunya yang berjudul Republik. Jadi sejatinya buku Republik ini merupakan buku tentang politik ya. Tentang negara. Pertanyaannya muncul kemudian ya, kenapa kok pemikiran tentang pendidikan dimasukkan dalam buku tentang politik? Nah, ya, untuk memahami hal ini kita harus paham dulu bahwa dalam filsafat Plato ya, dalam filsafat Yunani, Plato, Aristoteles ya, sama-sama sampai pada satu kesimpulan, hakikat manusia sebagai zoon politikon. Nah, jadi manusia dalam filsafat Yunani dipandang sebagai hewan yang berpolitik. Ya. Politik di sini bukan cuma dalam artian sempit ya, partai-partai, kemudian pemilu ya, kekuasaan, bukan itu saja ya, tapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi manusia itu hanya bisa hidup dalam masyarakat ya. Dan inilah yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lainnya. Jadi hewan kita
biarkan sendiri di dalam hutan itu bisa hidup, tapi manusia sendiri di dalam hutan dia bisa mati ya, besar kemungkinan akan mati. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk atau hewan yang berpolitik, zon politikon. Itulah sebabnya kemudian karya filsafat yang ditulis Plato berjudul Republik ya, dan pemikiran tentang pendidikan dimasukkan ke dalam buku tentang politik ini ya. Karena hakikat manusia sebagai zon politikon dan karena makna politik yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia ya. Nah, pendidikan ini penting kenapa? Karena lewat sistem pendidikan lah maka akan dapat dihasilkan generasi-generasi terbaik untuk memperbaiki masyarakat. Ya, ya jadi begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dasar filsafat Plato ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Jadi Plato ini memiliki sebuah sekolahan ya bernama Akademia ya, dan ini bertahan hingga abad ke-6 Masehi, jadi hampir 1000 tahun ya. Dan pemikiran Plato yang sudah Bapak singgung ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dalam perkuliahan ilmu filsafat, dalam perkuliahan filsafat Islam ya, bahwa menurut Plato realitas dunia yang kita alami sehari-hari ini bukanlah realitas dunia yang sejati, melainkan bayang-bayang dari realitas ya. Jadi metafora manusia gua. Jadi manusia ini sejak lahir sudah terbiasa ya melihat bayang-bayang di dinding gua. Dan karena sudah terbiasa, kita menganggap bahwa bayang-bayang inilah realitas yang sebenarnya. Tapi ada 1-2 orang yang berhasil membelokkan lehernya ya, kepalanya untuk melihat apa yang ada di belakang dinding tersebut ya. Dan itulah realitas yang sebenarnya. Jadi para filosof ya dan juga para guru itu diibaratkan oleh Plato sebagai pembawa obor. Pembawa obor yang membimbing para murid-muridnya, orang-orang kebanyakan, untuk menoleh ke belakang dan melihat realitas sejati dari berbagai penampakan. Dan bila memungkinkan membawa mereka keluar dari gua dan melihat keindahan alam yang sesungguhnya ya. Jadi ini inti filsafat Plato ya, yang menjadi dasar bagi filsafat pendidikannya. Kemudian dasar pemikiran Plato lainnya adalah terkait zon politikon. Kita sudah bahas tadi ya. Nah ini ya. Jadi menurut Plato manusia itu memiliki jiwa ya. Dan manusia yang baik adalah manusia yang jiwanya dikendalikan oleh akalnya ya. Nah, kalau diibaratkan menurut Plato, jiwa ini ibarat sebuah kereta kuda yang ditarik oleh 2 kuda bersayap ya, yang satu berwarna hitam dan satu berwarna putih. Nah, kuda hitam ini simbol hawa nafsu ya, yang memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah, ke dunia materi. Sedang kuda putih itu simbol akal budi ya, yang memiliki kecenderungan bergerak ke atas menuju dunia bentuk. Nah, jadi tugas para guru atau para filosof adalah mengajarkan kepada para muridnya untuk mengendalikan kecenderungan, 2 kecenderungan berlawanan dari kuda-kuda ini ya, dari kuda-kuda jiwa ini. Kemudian Plato juga memiliki metafora menarik ya tentang fungsi guru ya. Jadi kata beliau, tugas guru itu bukanlah mengajarkan murid dari nol ya, menjadi tahu sesuatu ya, melainkan inspirator ya.
orang yang kalau diibaratkan dengan makanan, orang yang memperkenalkan mereka dengan nikmatnya makanan. Nah, jadi ibarat makanan enak, maka tugas orang guru cukuplah membimbing muridnya untuk mencicipi makanan enak tersebut. Dan harapannya ke depannya si murid akan dengan sendirinya mencari sendiri makanan-makanan nikmat tersebut ya. Jadi makanan nikmat yang dimaksud di sini adalah kenikmatan-kenikmatan intelektual ya, kenikmatan-kenikmatan yang melibatkan akal manusia ya. Jadi kalau para murid sudah diajarkan sejak kecil bahwa ada kenikmatan-kenikmatan yang tertinggi yang bersifat intelektual ya, maka ke depannya mereka akan mencari sendiri kenikmatan-kenikmatan intelektual tersebut ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke filsafat pendidikan Plato. Nah, ini ya kaitan antara politik dengan pendidikan ya. Jadi menurut Plato, pendidikan memiliki fungsi politis ya, di mana keberhasilan sebuah negara sepenuhnya bergantung pada keberhasilan suatu sistem pendidikan dan merupakan tanggung jawab pendidikan untuk melestarikan sebuah negara yang berdaulat. Ya. Jadi tujuan pendidikan di sini bukan sekedar membentuk individu-individu terbaik, tapi juga memiliki kesadaran untuk mengabdi pada masyarakat dan negaranya. Nah, inilah alasan kenapa Plato mempromosikan pendidikan yang penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah ya. Dan sejak usia 7 tahun ya, mereka sudah direnggut dari keluarganya untuk dididik ya. Dan karena sifatnya yang saling berkelindan seperti ini antara politik dengan pendidikan ya, maka kita juga bisa melihat bahwa bagi Plato bentuk negara terbaik bukanlah negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu negara berdasarkan popularitas ya. Sementara bagi Plato negara yang terbaik mestilah negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter. Nah, ya. Tapi ini ada tapinya ya. Pemimpinnya adalah seorang filosof raja. Ya. Jadi bukan seorang pemimpin tiran ya, yang melulu mengejar kekuasaan, tapi seorang filosof raja. Filosof raja ini diperoleh dari mana? Filosof raja ini diperoleh dari sistem pendidikan yang berjenjang. Jadi semua anak boleh ikut ya, dan wajib ikut dalam sistem pendidikan ini ya. Tapi kemudian hanya yang terbaiklah yang akan naik ke level berikutnya. Dan hanya yang terbaik dari yang terbaiklah yang akan menjadi pemimpin bagi sebuah negara. Nah, ini nanti ada jenjang-jenjangnya ya. Semua bisa ikut dalam pendidikan ya, kesetaraan dalam pendidikan, anak petani, anak pedagang ya, anak bangsawan, anak jenderal, semua dalam sistem pendidikan yang sama. Semua memperoleh pendidikan yang sama, tapi kemudian hanya yang terbaik di antara mereka lah yang bisa naik ke tingkat selanjutnya ya. Dan yang terbaik di antara yang terbaik ini akan menjadi pemimpin. Ya. Jadi ini berkaitan dengan filsafat Plato yang lain ya. Jadi dalam filsafat politiknya Plato dikatakan bahwa manusia itu dapat dibagi menjadi 3 kategori ya. Ada manusia perut ke bawah ya. Ada manusia yang kecenderungannya di daerah dada atau toraks ya, dan manusia dengan kecenderungan leher ke atas. Manusia dengan kecenderungan perut ke bawah itu adalah kelas pedagang dan petani ya. Jadi kelas pedagang dan petani ini sumber kebahagiaannya adalah kepemilikan ya. Uang dan kepemilikan ya. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak hal yang dipunyai ya, maka akan semakin bahagia mereka ya. Semakin enak makanan ya, itulah sumber kebahagiaan mereka. Kemudian ada lagi orang-orang yang kecenderungannya dada, di daerah dada ya. Orang-orang ini termasuk ke dalam golongan militer ya.
militer, atlet ya dan lain sebagainya yang sumber kebahagiaan utamanya adalah kebanggaan ya, pride, harga diri ya. Nah, kemudian ada lagi orang-orang golongan leher ke atas. Nah, itu daerah kepala jadi ya. Mereka inilah yang disebut dengan para filosof raja ya, para filosof pemimpin ya. Yang sumber kebahagiaan utamanya itu didapat dari kepuasan-kepuasan intelektual ya, dengan berpikir ya, dengan berabstraksi ya. Jadi ada 3 kategori manusia ya, dan 3 kategori manusia ini berkaitan dengan jenjang-jenjang pendidikan dalam filsafat pendidikan Plato ya. Jadi dalam jenjang yang pertama, mereka yang lulus ya akan naik ke tingkat berikutnya. Tapi yang tidak lulus ya mereka akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi pedagang dan menjadi petani ya. Mereka yang lulus dilanjutkan pendidikannya, kemudian ada ujian lagi. Kalau mereka lulus, mereka akan naik ke tingkat tertinggi. Tapi kalau tidak lulus, mereka akan dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi militer ya. Menjadi pengabdi-pengabdi negara ya, pembela-pembela negara di garda terdepan. Kemudian dalam level yang tertinggi, disinilah para calon pemimpin dididik ya, yang berasal dari berbagai kalangan ya, bahkan termasuk diantaranya perempuan. Nah, perempuan, anak petani, semua yang penting mereka layak, maka mereka akan mencapai tingkat yang tertinggi dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi kita bisa melihat ya keterkaitan antara politik dengan pendidikan dalam filsafat pendidikannya Plato. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya. Tahap dasar itu antara 7 sampai 20 tahun, tahap militer antara 20 sampai 30 tahun, dan tahap pendidikan filosof pada usia 30 sampai 35 ya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri dan cari sendiri ya. Nah, inilah kemudian yang dimaksud dengan pendidikan total ya. Jadi semua aspek pada diri manusia itu dididik ya, bukan cuman akalnya tapi juga fisiknya ya, bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki ya. Semua hal dididik, pendidikan total, dan terdapat keterkaitan antara politik atau masyarakat ya dengan pendidikan ya. Kemudian ini juga yang disebut dengan pendidikan demokratis ya. Demokratis itu artinya sekalipun sistem politik yang diidealkan oleh Plato adalah sistem politik otoriter yang dipimpin oleh seorang filosof raja, tapi filosof raja atau pemimpinnya ini diperoleh ya, bukan dari keturunan, bukan dari peperangan, bukan dari kekuatan, bukan dari popularitas, melainkan dari sistem pendidikan yang berjenjang tadi ya. Dan karena sistem pendidikannya bersifat demokratis, maka ia disebut sebagai pendidikan yang demokratis ya. Dan disebut juga pendidikan emansipatif. Kenapa? Karena perempuan boleh masuk ya. Jadi kebolehan Plato untuk perempuan memasuki dunia pendidikan pada saat itu merupakan hal yang revolusioner ya. Jadi pada masyarakat Yunani ketika itu perempuan dipandang sebagai bangsa kelas 2 ya. Aristoteles bahkan mengatakan perempuan itu ibarat ladang tempat petani menanam ya. Petani ini adalah laki-laki ya, menanam benihnya ya. Jadi perempuan itu disamakan dengan ladang, tempat melahirkan anak dan menumbuhkan anak. Udah itu aja ya. Jadi pemikiran filsafat pendidikan Plato itu sangat emansipatif pada masa itu ya. Tapi kemudian Plato menekankan ya bahwa seorang perempuan boleh memasuki dunia pendidikan dan mencapai level yang tertinggi bila mereka lulus ya. Tapi ketika mereka mencapai tahap yang tertinggi, mereka tidak boleh menikah ya. Mereka tidak boleh menikah dan apalagi memiliki anak. Kenapa? Karena ditakutkan kalau mereka memiliki anak, mereka tidak akan memiliki waktu untuk
belajar ya. Dan ini sebenarnya masuk akal ya. Makanya banyak perempuan-perempuan dengan pendidikan tinggi sekarang ini ya yang kesulitan jodohnya ya. Ini problem juga sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari tahu lebih banyak tentang problematika ini ya. Nah, nanti ini ada metode-metode juga yang disesuaikan dengan usia anak ya. Jadi menurut Plato, anak-anak usia dini tidak boleh digunakan kekerasan dan paksaan. Nah, jadi anak-anak tuh nggak boleh dipaksa, melainkan pengarahan pada apa yang menjadi minat dan bakat unik setiap anak. Ya. Kemudian ketika mereka sudah agak dewasa, ada metode pendidikan yang disebut dengan metode pendidikan Sokratik. Nah, ya. Jadi Sokratik ini diambil dari nama Sokrates, gurunya Plato. Dan Sokrates ini punya kecenderungan untuk bertanya kepada murid-muridnya sampai mereka tidak bisa lagi menjawab dan bingung sendiri ya. Jadi metode dialog ya. Tidak ada metode menggurui tapi dialog yang sifatnya dua arah. Nanti kita akan praktek metode Sokratik ini seperti apa. Oke, terakhir ini ada pendidikan emansipatif ya. Nah, jadi kenapa perempuan boleh atau memiliki hak yang sama untuk pendidikan? Karena ini berkaitan dengan filsafat Plato tentang dualisme jiwa tubuh ya, di mana keterbatasan fisik dan materi tidak seharusnya menjadi penghalang kebesaran jiwa seseorang ya. Oke. Jadi kesimpulan dari filsafat pendidikan Plato adalah demikian. Pertama, adanya kesatuan antara pendidikan dan sistem pemerintahan ya. Kedua, kesadaran terhadap sistem pemerintahan yang efisien ya. Ketiga, akal budi atau rasionalitas atau intelektualitas sebagai panduan hidup setiap individu yang telah dilatih sejak kecil ya. Kemudian berikutnya, kesadaran akan nilai-nilai keindahan dan harmoni dalam kehidupan. Dan tujuan akhirnya adalah kesempurnaan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Oke, baik. Demikian perkuliahan pada hari ini. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komentar di kolom di bawah ya, atau bisa ditanyakan juga di Classroom. Jangan lupa nanti ada tugas di Classroom, silakan dikerjakan ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkritik habis-habisan filsafat pendidikan Plato ya, dengan menggunakan pemikiran dari Rousseau. Oke. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.